Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar tajwid dengan praktek. Sekarang kita akan mempraktekannya di surah Al-Fil. Sebelum itu mari kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di ayat pertama ini kita bertemu dengan alam ta, mim yang disukunkan kemudian bertemu dengan ta, salah satu huruf idhar syafawi, maka dihukumi sebagai idhar syafawi. Kemudian setelah itu ada ra yang diharokati dengan fathah, maka kita hukumi sebagai tafkhim. Setelah itu ada kalimat kaifa, ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah, maka kita hukumi sebagai ya huruf lain. Setelah itu fa, di sini ada huruf fa, di mana fa ini termasuk huruf hamz, maka kita cara membacanya adakan nafas atau angin yang keluar, fa. Fa'ala rabb, di sini juga ada ra yang berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai tafhim. Kemudian ra ini ditasdidkan kepada huruf selanjutnya yaitu ba. Maka cara membacanya yaitu ada hentakan rabb buka bi asha. Kemudian di sini ha ada harakat fathah tegak, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Setelah itu ada habil, ada alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Setelah itu fil, di sini dihukumi sebagai mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu ya sebelumnya berharakat kasrah dan bertemu dengan huruf hidup, kemudian diwaqafkan ataupun di akhir kalimat. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di sini kita bertemu lagi dengan mim sukun bertemu dengan ya, maka dihukumi sebagai idhar syafawi. Kenapa? Karena ada huruf mim sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar syafawi yaitu ya. Kemudian ada yaj'al, yaj. Di sini ada huruf qalqalah yang disukunkan di tengah-tengah kalimat, maka kita hukumi sebagai qalqalah sughra. Yaj'al kaidahum fi. Di sini juga sama dihukumi sebagai idhar syafawi. Setelah itu fi dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu ya sebelumnya berharakat kasrah. Setelah itu ada fi taud, ada dod, ada huruf dod yang disukunkan, maka perlu diperhatikan bahwa dod ini bukan termasuk huruf qalqalah, maka jangan ada sampai bunyi pantulan daripada huruf dod. Cara membacanya kita tahan fi tadlil, fi taud. Jangan dibaca fi tadlil, taud. Jangan sampai seperti itu, tetapi kita tahan fi tadlil. Kemudian di sini lil dihukumi sebagai mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu ya sebelumnya berharakat kasrah bertemu dengan huruf hidup kemudian diwaqafkan ataupun di akhir kalimat. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa ar, kemudian di sini ra sukun sebelumnya berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai tafkhim, artinya tebal. Wa arsala 'alaihim, alai di sini ya disukunkan kemudian sebelumnya berharakat fathah, maka dihukumi sebagai ya huruf lain. Setelah itu alaihim ta. Di sini ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar syafawi yaitu ta, maka dihukumi sebagai idhar syafawi. Tayran
Kemudian ada ra berharokat fathahtain bertemu dengan hamzah, maka kita hukumi sebagai izhar halqi. Maka dibaca jelas toiron, aba, kemudian ba. Di sini ada huruf alif sebelumnya berharokat fathah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i. Ababil. Kemudian di sini juga sama dihukumi sebagai mad aril disukun. Karena ada huruf mad tabi'i yaitu ya sebelumnya berharokat kasrah bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Kemudian kita ke ayat selanjutnya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Di ayat keempat ini kita bertemu dengan ra yang disukunkan kemudian sebelumnya berharokat fathah, maka kita hukumi sebagai tafkhim, artinya tebal, taru. Setelah itu mi, di sini ada huruf mad tabi'i yaitu ya sebelumnya berharokat kasrah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i. Setelah itu himbi, di sini ada mim sukun bertemu dengan ba, maka kita hukumi sebagai ikhfa syafawi. Bihija, kemudian ada alif sebelumnya berharokat fathah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i ataupun mad asli. Setelah itu ra yang diharokati dengan fathah, maka kita hukumi sebagai tafkhim. Setelah itu rotim, di sini ada ta marbutoh berharokat kasrah tain bertemu dengan huruf idgham yaitu mim, maka dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Cara membacanya kita tasdidkan ke huruf mim, kemudian kita dengungkan 2 harokat, boleh sampai 3 harokat. Bihijaratim min sijil. Kemudian ada huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sin. Ikhfa apa? Ikhfa ausat. Maka dibaca samar, sama dengan dengung min sijil. Kemudian ketika mendengungkannya kita bersiap-siap untuk mengeluarkan makhraj daripada huruf sin ini. Setelah itu sijil, ada huruf iya sukun sebelumnya berharokat kasrah bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat ataupun diwaqafkan, maka kita hukumi sebagai mad aril lisukun. Lanjutkan ke ayat yang kelima. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian di ayat kelima ini faja'alahum ka. Di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi, maka kita hukumi sebagai izhar syafawi. Ka'asfim. Kemudian di sini juga sama, ada fa yang diharakati dengan kasrah tain kemudian bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, maka kita hukumi sebagai idgham bi gunnah. Ma'kul. Kemudian di sini kul sama dihukumi sebagai mad aril disukun. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu waw sebelumnya berharokat dhammah bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Sekarang coba kita baca dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.